Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Satelit TV. Jumpa kembali bersama saya Dwi Hastuningtyas dalam program acara Dialog Interaktif. Pemirsa Satelit TV, saat ini Dialog Interaktif bertemakan Ponpes Bidayatu Salikin, berbakti untuk pasien narkoba, menjadikan santri berbakti untuk negeri. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan 3 orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik, insya Allah. Alhamdulillah baik ya. Sedang sibuk apa Pak Kiai? Alhamdulillah, sekarang di Sambi ngajar di UNY, jadi dosen. Iya. Sehari-harinya dosen dan mendidik anak-anak santri untuk lebih baik untuk sekolah kembali. Baik, Masya Allah. Nah, yang kedua ada Dr. Andes Haji Sadewo Tri Lestiono MM. Selamat malam Pak Sadewo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV. Salam sehat. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang penting sehat, bahagia, semangat. Baik. Sedang sibuk apa ini Pak Dewo? Ya sibuk. Ini tahun-tahun politik ya sibuk. Kampanye tahu sendiri. Waduh. Nanti saya kampanye di sini loh kalau ditanya loh. Siap. Luar biasa. Lalu yang ketiga ada Bapak Wiki Sri Erlangga SOS MSI dari Humas BNN Kabupaten Banyumas. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sedang sibuk apa ini BNN? Ya, tugas kami melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan dalam sehari ini tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari lembaga-lembaga rehabilitasi seperti Ponpes Bidayatu Salikin. Baik, luar biasa. Baik, kita mungkin ke Pak Kiai terlebih dahulu. Ya. Pak Kiai, ini kan ada Ponpes yang luar biasa menarik ya, Ponpes Bidayatu Salikin. Itu sebetulnya apa yang melatar belakangi terbentuknya Ponpes tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama, melatar belakangi pembuatan pondok pesantren ini adalah niat karena Allah. Baik. Yang kedua adalah sangat prihatin. Saya selaku pimpinan pondok melihat anak bangsa yang akhir-akhir ini, apalagi sekarang ini, ini sangat-sangat prihatin. Ditambah sekarang ada narkotika, ditambah ada narkolema, narkoba lewat mata yang kita kenal dengan penyalahgunaan gadget, sehingga menjadi suatu hal yang adiksi yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua tentunya keprihatinan saya sebagai pimpinan pondok pesantren itu adalah ingin membantu negara. Niatnya itu. Karena kita tahu bahwa penyalahgunaan narkotika itu adalah kejahatan extraordinary crime. Sehingga adanya kuratif, adanya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, IP, institusi pemerintah. Kalau pondok pesantren itu kita masuk KM, komponen masyarakat. Nah, disitulah kita sinergi dengan BNN untuk bagaimana mengurangi lah, paling tidak membantu orang tua, membantu negara, membantu masyarakat, untuk paling tidak untuk menyadarkan anak bangsa yang memang betul-betul sedang teruji dengan namanya narkotik atau narkoba tersebut, Ibu. Baik, tapi pondok pesantren ini hanya dikhususkan bagi penyalahguna narkotika atau orang umum bisa masuk ke pondok pesantren ini? Tentunya pondok pesantren ini lembaganya ada 3. Baik. Yang pertama adalah Yayasan Rehabilitasi Narkoba yang berintegrasi dengan pondok pesantren Bidayatu Salikin. Yayasan tetap nama sama, iya. Bidayatu Salikin yayasannya. Baik. Yang kedua, Madrasah Bidayatu Salikin yang berintegrasi dengan pondok pesantren. Artinya adalah pondok pesantren yang saya pimpin adalah pondok pesantren seperti biasanya, umum, ada hafalan Quran, tauhid kitabnya, atau hikam dan yang lain. Namun demikian ada satu hal yang sangat bukan berbeda ya. Ini ada suatu value added, ada nilai tambah. Di tempat kita itu ada yang namanya adalah assessment. Penambahannya itu di assessment, lalu yang kedua ada asesor atau konselor. Nah, disitulah kita tahu bahwasanya ketika anak-anak bangsa yang mungkin untuk umum juga masuk ke pondok, itu kita di asesmen terlebih dahulu. Nah, jika di asesmen lalu dia terindikasi mengenai penyalahgunaan narkotika atau narkoba atau nafsa
psikotropika, maka disitulah baru dimasukkan, dibina dalam namanya treatment, yaitu panti rehabilitasi narkoba. Nah, dari statement itu ntar kita lihat dari mulai awal hari sampai ke 3 bulan, kita punya data, informasi, tentunya no dress, no name, nggak boleh lah. Kita harus menjaga suatu script ya, kerahasiaan itu sangat penting untuk semuanya ya. Nah, ketika sudah di treatment dan ada suatu pergeseran, adanya suatu pergeseran dari anak tersebut, maka kita berusaha untuk bagaimana dimasukkan lagi ke dalam pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu diajarkan ilmu agama supaya dia bisa mengenal lagi Allah dan Rasulnya, diajarkan tahfidz Quran, diajarkan kitab-kitab. Nah, dari situ yang memang betul-betul dia umurnya mencakup untuk bisa dia sekolah, maka disekolahkan juga sampai ke madrasah juga punya pondok pesantren. Jadi disitulah letak perbedaan dengan, bukan perbedaan ya, artinya letak suatu value added dengan pondok yang lain. Sama, pondok itu adalah umum, fungsinya adalah untuk mencari santri, mencari ilmu, anak-anak santri untuk belajar. Namun demikian di pondok ini adalah kita membantu negara, masyarakat di zaman sekarang terutama ini, membantu untuk mengecilkan, meminimalisasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti narkoba, narkolema, kenakalan remaja dididik di pondok pesantren gitu. Tapi apakah nantinya itu si orang yang akan masuk ke pondok pesantren tersebut itu dijemput bola atau bagaimana Pak Kiai? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah biasa ya, itu agak susah yang pertama, voluntary ya. Nggak mungkin kalau orang dalam penyalahgunaan narkotika itu datang sendiri ingin tobat, itu sangat susah. Makanya di dalam disertasinya saya sebagai kiai, saya menciptakan ya, atau invention, itu adalah model manajemen santri. Nah, model manajemen santri itu adalah tadi dikatakan Mbak di situ adalah di sini ada segitiga. Jadi ada PP, pimpinan pondok pesantren, lalu OTS, orang tua santri, yang ketiga adalah SP, santri pondok pesantren. Nah, untuk yang voluntary itu sangat sulit. Maka di situ ada sinergi antara orang tua santri. Nah, orang tua santri inilah baru melaporkan atau mendaftarkan anak itu gejalanya mungkin tadinya sama orang tua nakal, ngelawan, atau yang lain, berkonsultasi ke pondok pesantren dengan PP, pimpinan pondok. Bisa, saya sebagai pimpinan pondok, biasanya ada juga kadernya, ada kepala sekolah, ada bu kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan sebagainya. Namun demikian, kalau bertemu dengan kita, karena saya pimpinan pondok, itu konsultasi. Nah, disitulah baru dirancang, seperti apa ini. Ada penjemputan di situ. Nah, penjemputan itu kita bisa, kalau kadang dikenalnya gini, kalau nggak sama kiai itu nggak yakin. Saya juga nggak tahu, tapi memang dalam perjalanan saya mengambil santri, dalam menjemput santri, saya bilang dalam menjemput santri, itu memang tidak terjadi suatu insiden berkelahi yang mohon maaf sekali, yang tadinya seperti itulah, tatonya banyak, yang ditakutkan orang tua sampai tidak yakin, apa nggih jenengan kecil Pak Kiai, apa berani sama anak saya yang besar bodohnya tatoan? Bu, yang berani hanya Allah, saya bilang itu. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan saya, niatnya karena Allah, saya datangin, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita yakin kita itu bukan polisi. Namun maaf, ini pendekatannya menggunakan pendekatan apa Pak Kiai? Saya jadi penasaran ini. Oke, pendekatannya kebetulan nggak tahu ya. Saya itu punya ilmu dari Allah, saya sudah bisa diceritain ini. Jadi kalau mungkin ada yang satu mbaknya, saya bisa loh gitu. Waduh. Benar, saya langsung digigit, terus langsung jatuh itu. Itu tapi saya juga nggak ngerti ilmu apa, nggak ngerti. Pokoknya ilmu saya yang ditanyakan adalah keyakinan, tauhid. Saya yakin, insya Allah niatnya saya baik, saya akan bisa mengambil karena Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan itu terjadi. Makanya BNN yang ada di Sleman atau di BNNP yang di Jogja juga, dia juga bingung. Saya juga bingung karena diteliti itu susah. Diteliti saya juga, makanya saya menelitinya enggak model manajemen gaib, tidak. Tapi model manajemen santri ya. Yang berintegratif kepada pondok pesantren di Desa Ligin gitu. Baik, waduh. Kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik, pemirsa Satelit TV masih bersama saya dan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Saya mungkin ke Pak Sadewo terlebih dahulu. Pak Sadewo menanggapi statement Kiai yang tadi, setelah didirikannya pondok pesantren, lalu
Pak Sadewo gabung atau seperti Iya, apa Pak Sadewo? saya kan bersahabat dengan beliau ya, Baik. dengan Kiai Deni. Ya sahabat, ya guru saya, guru agama saya, kemudian teman diskusi, ya mungkin kadang-kadang bertengkar ya, sama-sama kerasnya, tapi punya chemistry ya. Iya. Jadi saya bareng dengan beliau itu mulai tahun 2012 ya, 12. 2012. Dulu itu pondoknya waktu itu malah sebelum saya kenal dari bambu itu, ya. Kemudian setelah saya bergabung, kemudian ya bareng-bareng lah kita kembangkan. Bahkan saat saya bergabung di pondok itu saya kadang-kadang apa ya dicibir kadang-kadang, tapi diguyoni ya kalau saya bilang nggak dicibir lah Baik. sama teman-teman karena dulu saya kan ada di PBNU ya lembaga Iya. perekonomian. Mas Dewo kalau mau cari pahala itu bikin pondok pesantren untuk yatim piatu, untuk Iya. anak orang tidak mampu. Wah itu sudah banyak. Baik, baik, baik. Justru saya kepengen bergabung dengan Kiai Deni ini karena pondoknya itu unik sekali. Dia Iya. betul-betul ternyata memperbaiki anak-anak korban narkotika, ya narkoba yang sekarang tambah narkolema ya, narkoba lewat mata. Itu kompleks sekali permasalahannya, itu yang menarik. Awalnya saya sebelum ini saya pernah jadi wakil bupati ya. Dulu sebelum jadi wakil bupati saya mungkin 1 bulan sekali ya pakai ke sana. Saya melihat anak-anak, banyak orang yang anak-anak cantik-cantik banyak itu. Baik. Kemudian ada anak yang orang mampu, ada yang juga yang tidak mampu. Saya kadang-kadang merenung, ya alhamdulillah lah. Meskipun anak saya cukupi, anak saya lurus-lurus gitu, nggak ada yang seperti ini. Bagaimana melihat anak-anak yang sudah kuliah, mungkin di semester 8 ya ada yang dulu ya. Kemudian tiba-tiba kena narkoba, Baik. kemudian dimasukkan ke sana. Dan alhamdulillah kalau 100% tidak mungkin ya Pak Kiai. Insya Allah. Ya sekitar 70-80% kita bisa selesaikan itu. Ya. Dan tadi santri-santrinya bukan pasien, santri-santrinya memang bukan hanya dari Jogja dan sekitarnya, dari Purwokerto pun ada. Dari Purwokerto. Bahkan dari luar Jawa pun ada. Bahkan ada juga santri-santri yang diambil bapaknya dari pondok pesantren ternama, kemudian dipindahkan ke tempat kita. Oh. Ya, ada. gitu. Yang mereka biasanya santri-santri itu sudah di tempat kita, kemudian alhamdulillah kalau kemudian bisa sembuh, bapaknya biasanya support kita ya. Iya. Bapaknya kemudian sering menjadi donasi. Kemudian di sana itu kan pondoknya yang pondok 2 itu kan ada di lereng Gunung Turgo ya. Iya. Nanti mungkin Pak Kiai Merapi. ya lereng Gunung Merapi yang bisa menjelaskan penanganannya itu di samping kita dengan secara agama, kita juga menyatu dengan alam. Gitu. Ya banyaklah suka dukanya. Tapi kalau secara penanganannya di lapangan itu ya lebih ngerti Pak Kiai. Saya hanya tukang kipas saja. Baik. Tapi menarik. Iya, namun pendanaannya itu dari santrinya atau dari mana? Mungkin bisa ditanggapi Pak Kiai atau Pak Sadewo, silakan. Monggo. Oke. Jadi gini, dulu PNN masih kaya ya Mas. Dulu itu ada pasien dari PNN, bukan santri ya titipan dari PNN, ada biaya dari PNN. Kita Baik. dapat dari per bulan berapa itu ada. Kita ada dokter, kita ada psikolog sampai sekarang. Ya. Iya. Kemudian bagi santri-santri yang anaknya orang mampu, ini mohon maaf ya banyak orangnya pengusaha, penggede-penggede di Jakarta, itu tentu mereka membayar. Tapi mau tidak mau ada juga misalkan orang yang memang anak yang bikin resek keluarga, yang dari tidak mampu, kalau dititipkan saya bilang, Pak Kiai tolak aja, nggak mau dia. Jadi akhirnya subsidi silang. Baik, baik. Ada yang mampu membayar untuk di PNN juga, tapi PNN sekarang udah nggak ada duitnya ya Mas ya. Waduh, bagaimana Iya, ini Pak? iya, udah nggak ada duitnya PNN. Ini pemerintah harusnya gitu. Kalau saya jadi presiden tak kucuri dana lagi itu PNN. Tapi, nah, jadi subsidi silang. Cuma dalam prakteknya ya pusing, banyak subsidi daripada silangnya. Karena jumlah pasien yang mampu dengan yang tidak mampu tentu banyak yang tidak mampu. Banyak gitu. Dan alhamdulillah sekarang di Bidayatul Salihin itu sudah setara dengan SMP dan SMA. Ya, yang luar biasa itu sudah ada 4 atau 5 sekarang Apa yang diterima di perguruan tinggi. 5. Sudah ada 5 santri ya yang lulusan pondok pesantren ya. Iya. Kan ada sekolahnya tuh. Iya. Ya. Diterima di UNY ya. Bukan. UIN ya, Mbak? UIN. UIN, iya, UIN. UIN. Sudah Sunan kuliah di Kalijaga sana. ya, iya. Sudah kuliah di Jogja. Baik, baik. Ya, tetap kita awasi. Ada kuliah lagi di pondok. Nah, Tetap, Tetap. belajar di pondok juga Iya. ya? Jadi sekarang karena kita berafiliasi kemarin dengan layanan BNN, Baik. kita disetujui oleh Kemenak Iya. untuk pendidikan, sehingga kita
ketika mentreatment anak-anak bangsa yang istilahnya berkebutuhan khusus lah ya, istilahnya itu, maka setelah dari SMP, dari SMA itu kita punya target sekarang. Kalau dulu sebelum ada sekolahan itu kan kita tidak bisa ya menilai sikap dan perilaku ya. Jadi sikap itu sangat sulit dinilai karena triangulasi ya. Kalau di dalam akademis kan triangulasi. Jadi harus ada wawancara, ada observasi, lalu ada ada CCTV dan sebagainya. Namun dengan adanya pendidikan ini, alhamdulillah itu sangat luar biasa. Sehingga di sekolahan ini ada target sekarang. Jadi minimal anak santri itu yang bisa lulus dari pondok pesantren itu tidak hanya suka sikap atau perilaku yang baik atau adab atau akhlak, tapi minimal juz 30 itu hafal. Nah, kalau bagi saya kalau untuk hafalan Quran untuk pondok-pondok yang umum itu biasa saja. Enggak heran lah anak kecil juz 30 hafal. Justru yang kita menjadikan menjadikan kalau di BNN dikatakan kalau kita kenal dengan anak-anak narkoba, jangan kita jauhi. Betul itu, kita dekatin. Cuma perkaranya yang mendekatin itu, dia tahu nggak metodenya, caranya tadi Mbak bilang seperti itu. Nah, kalau sudah tahu kan berarti kan dia akan chemistry dengan kita. Kita deketin, lalu dia ikut belajar dan yang saya menjadikan sampai sekarang pun Allah itu memang luar biasa maha baik. Itu hafal sampai juz 30, 15, 5. Padahal mohon maaf sekali, kalau seandainya kalau tahu rekodnya dulu, nggak mungkin. Nangis, dan nggak mungkin. Itu. Berarti ini ada kekhususan ya? Mantan pecandu narkotika bisa menghafal sampai dengan ada yang 30 juz, Pak Kiai? Enggak sampai, masih belum 20. Ya? Masih 20 ya? Juz ini, paling tinggi 20 juz. Itu tapi udah alhamdulillah. Sudah hampir ya Pak Kiai? Hampir insya Allah. Nah itu untuk sekolahnya itu mulai dari SD, SMP ke SMA. SMP nah, jadi strategi yang terakhir kan saya berpikir bahwasanya ketika saya sekarang diterima dosen UNY, lalu saya berpikir gini, oh betul ya, kalau kita lihat intensitas waktunya, ketika anak itu dari SMP udah bagus, SMA udah bagus, karena penyalahgunaan narkotika itu nggak bisa sembuh, itu hanya bisa pulih. Makanya adiksi itu sangat berat. Nah, ketika pulih itu masih ada pondok pesantren, masih ada kiai takzim dengan semuanya. Tapi ketika di luar, dia tidak bisa menahan sesuatu ujian yang sangat berat itu. Maka di situ saya jelaskan kepada orang tua, Pak, alhamdulillah kan sekarang kiai sudah dosen, sudah doktor, sudah ada buktinya. Bapak mau apa lagi nggak percaya. Kalau daripada anaknya Bapak lulus SMA ke sana, kayak gitu lagi, Bapak puyeng, Bapak udah dapat kerja, dapat uang banyak, di sini anaknya baik. Begitu di sana di luar anaknya bareng, Bapak mumet lagi. Di sini saya bimbing, Pak. Dan alhamdulillah tadi katakan Pak Deo benar. Dari kita lulusan ada di langsung UIN 5 dan ada yang swasta Muhammadiyah Magelang. Yang UT juga ada. UT sekarang ada 11 UT. Karena saya udah berhasil mempengaruhi stimulus kepada orang tua. Bukan stimulus yang jelek, tapi stimulus yang baik. Sehingga orang tua meyakini, dan sekarang di pondok pesantren ada kuliahnya, tapi universitas terbuka. Kita bimbing dengan beberapa tim, udah 11 maha santri, bukan mahasiswa. Mahasantri. Istilah baru lagi nih ya. Iya, karena nggak mungkin mahasiswa, mahasantri gitu, lebih bagus. Mungkin kita ke Pak Wiki terlebih dahulu. Pak Wiki menanggapi statement Pak Kiai yang tadi, memangnya betul ya Pak Wiki ya, penyalahguna narkotika itu tidak bisa sembuh ya? Benar. Nah, dijawabnya tapi nanti Pak Wiki setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan juga 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Tadi Pak Wiki, boleh ditanggapi pertanyaan saya yang tadi? Silahkan. Iya, jadi memang di antara kita yang biasa mengurusi pecandu ya Pak, memang kita selalu percaya bahwa namanya penyalahguna pecandu itu tidak pernah sembuh. Istilahnya adalah pulih. Kenapa? Satu, mereka menderita kerusakan otak yang itu sudah permanen, tidak bakal kembali normal. Selalu ada penurunan kecerdasan, ngomong nggak lancar, suka lupa. Dan mohon maaf sekali, metode rehabilitasi apapun tidak pernah bisa mengembalikan kecerdasannya. Yang kedua, secara psikis selalu ada kemungkinan untuk relapse atau kambuh. Malam-malam sudah ikut program rehab seperti apapun, satu saat mungkin malam ngelangut mereka sendiri ingin pakai lagi. Lihat
bahkan mereka sudah bisa nyuntik ya Pak katanya. Itu lihat sedotan itu pengen nyuntik lagi. Jadi mudah sekali untuk tersugesti untuk menggunakan. Makanya memang biasanya kalau sudah ikut program rehab, sudah selesai, disarankan untuk hijrah. Pindah jangan di kota di mana dia dulu pakai. Putus jaringan, lepas ganti nomor HP supaya teman-temannya ini nggak terus ngejar mereka. Nah, kemudian kita juga ada program pasca rehab, kita home visit dan sebagainya. Memang dari pengalaman rata-rata yang lulusan rehab pesantren itu relatif lebih kemungkinan relapse-nya lebih kecil. Karena memang pengawasannya itu berjenjang, terus terjadi, terus tidak diawasi terus. Lain dengan yang rehab yang di luar ya, mereka kembali ke rumah, tidak ada pengawasan dari orang tua, temannya datang lagi, pakai lagi. Ya memang perjuangan seorang pencandu narkoba itu seumur hidup untuk bisa kembali produktif, untuk bersih, tidak menggunakan narkoba. Dan butuh support dari orang tua, keluarga, pasangan. Nah, terkadang selalu ada miss-nya kan ya, nggak mesti orang tua harus ngawasin 24 jam. Nah, berbeda dengan kalau mereka ada di pesantren, karena ada santri sesama santri, ada pengasuh, dan jelas relatif lebih berhasil dari sisi bagaimana mereka mempertahankan kepulihannya. Seperti itu. Baik, Pak Wiki, tapi saya penasaran nih, kan ada istilah narkoba, narkotika, napsa, dan tadi terakhir ada narkolema. Nah, itu apa Pak Wiki? Ya, jadi sebenarnya istilah narkoba itu adalah singkatan ya, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya, artinya adiktif itu mencandu, ya kan? Jadi kalau narkotika adalah zat yang bisa membuat orang kehilangan kesadaran, menghilangkan rasa sakit. Psikotropika lebih ada obat-obatan yang berpengaruh kepada saraf. Nah, ada bahan adiktif lainnya. Dia bukan narkotika psikotropika, tapi bisa membuat kecanduan, tapi bersifat zat. Ya. Nah, ada kayak yang namanya narkolema, ya. Zat, bukan zat, tapi sebuah perilaku yang bisa membuat orang kecanduan. Ya, kebiasaan. Kebiasaan. Nah, yang negatif tentunya seperti tadi ada pinjol, ada porno aksi, ada pornografi. Kemudian kayak sebenarnya banyak sekali perilaku-perilaku yang membuat kecanduan. Contoh kecanduan belanja online. Itu membuat kecanduan juga gitu kan. Aduh. Tapi orang itu tidak terlalu negatif. Ini saya. Sehingga itu tidak digolongkan menjadi sebuah kecanduan yang negatif. Ya, contoh seperti itu. Nah, istilah napsa sebenarnya sama aja. Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Hanya penggunaan istilah narkoba biasa digunakan di ranah hukum, sementara napsa ini biasanya digunakan di ranah kesehatan. Tapi pada dasarnya sama. Semuanya adalah terkait dengan kecanduan, membuat orang kehilangan kesadaran, tingkat kecerdasan menurun dan sebagainya. Dan memang membutuhkan treatment tertentu untuk membuat mereka bisa kembali pulih, normal kembali seperti sedia kala. Baik. Nah, mungkin saya ke Pak Sadewo terlebih dahulu. Pak Sadewo, menurut Pak Sadewo sendiri, seberapa efektifkah pasien pecandu narkotika itu yang kemudian dimasukkan ke pondok pesantren itu seberapa efektifkah Pak? Sebetulnya itu bisa menjadi efektif ya? Kalau si pasien dulu, santri ya, saya bilang santri, itu punya kemauan untuk sembuh. Kemudian satu dukungan dari orang tua ini, yang saya alami ya, karena saya sering sekali berinteraksi gitu ya dengan pecandu-pecandu juga. Kadang saya ngobrol dengan orang tuanya yang saya alami dan Pak Kiai dulu. Kadang-kadang gini, kalau sudah menggunakan narkoba itu penipu ulung saya bilang. Udah tipu-tipu udah. Ya. Jadi masuk ke pondok 2 bulan, 3 bulan udah rajin sholat. Sholat 5 waktu, kemudian 3 bulan, setelah 3 bulan biasanya ya Kiai. Orang tua boleh menengok kan handphone nggak boleh dipegang kan waktu 3 bulan. Begitu menengok, wah merayu orang tuanya kemudian percaya bahwa anaknya sudah sembuh. Ini yang bahaya. Tadi Mas Wiki udah ngendiko ya. Kalau dibawa pulang, kemudian ketemu dengan komunitasnya, kemudian kumat lagi, ya itu berkali-kali ya Pak Kiai. Akhirnya orang tuanya minta ke kita lagi, Pak Kiai jemput lagi. Memang saya sekarang agak ngerem, udahlah yang udah minggat nggak usah dijemput, saking pusingnya itu. Kadang-kadang sudah pulang ke rumah, si santri itu lari nggak tahu kemana. Nah orang tuanya masrahkan ke pondok, nanti dikejar sama Pak Kiai, ada yang sampai ke Semarang, sampai ke Jepara, dicari sebagai bentuk tanggung jawabnya dari beliau. Tapi memang saya agak ngerem, capek Mbak. Jadi orang dibutuhkan kerjasama di samping dengan si anak yang, bukan hanya anak ya. Ada orang tua juga yang kena narkoba yang nakal masuk ke sana, dan usianya itu mohon maaf ya, itu bukan hanya remaja dan dewasa loh, SD pun aja kena. Ada itu. Ya, karena waktu saya diskusi ya dengan anak-anak yang itu kena itu ya, kapan sih kalian narkoba kan belum tentu ekstasi, sabu-sabu, ada ya, pil-pil yang murah-murah itu zolam-zolam ya, yang di sini mungkin peredarannya cukup kenceng ya kalau di Purwokerto.
Itu peredarannya saya tanya mereka pertama beli di mana? Waktu itu waktu zamannya sewa PlayStation. Iya. Itu mereka lagi main PlayStation, biasanya dikasih obat. Saya udah sering cerita ke BNN tuh. Gratisan ya. Ke aparat juga sering. Gratisan, 1, 2. Kalau sudah minum itu, saya jamin lupa. Wah, boro-boro sekolah. Jadi sudah asik mainan itu. Pertama gratis, lama-lama suruh beli. Baik. Nah setelah kecanduan, akhirnya yang pertama ditilep, duit SPP pasti. Habis itu gelangnya ibunya. Lama-lama TV-nya bapaknya, kulkasnya habis semuanya. Dan itu terjadi banyak sekali santri-santri di Bidayahus Shalihin yang korban-korban seperti itu, bukan hanya narkoba ya, termasuk narkolema dan kenakalan-kenakalan yang lain. Yang alhamdulillah dengan metode yang dibuat oleh Pak Kiai itu tingkat kesembuhannya cukup besar. Bahkan yang tadi saya cerita banyak juga korban-korban narkoba yang dulu dipondokan di pondok pesantren lain gitu ya, orang tuanya minggat-minggat dipindah ke Bidayahus Shalihin, alhamdulillah sembuh. Tapi efektifan mana dengan hukuman pidana, Pak Sadewo? Oh iyalah, Menurut Pak Sadewo kalau sendiri? menurut saya efektif di pondok. Kalau pidana nggak selesai. Iya, Kalau pidana Iya. semakin iya. berkembang ya? Iya, tapi itu kadang-kadang ada joke ya, di penjara itu kan tempat kuliah yang paling. Aduh. Ya, ini mohon maaf ya, peredaran narkoba, ya, dari BNN ngerti ya. Iya. Peredaran narkoba kadang-kadang Dikendalikan dari iya, dalam. dari dalam, dari dalam sel. Jadi memang kalau di tempat kami di Bidayahus Shalihin tadi udah ngendika Pak Kiai, itu tidak ada pengurangan dosis. Begitu masuk putus. Perindos nggak ada. Enggak, langsung putus. Ya. Iya. Direndam, kadang-kadang disuruh, ya dikir udah obatnya itu. Memang kalau lihat anak lagi yang pas lagi sako ya pusing juga saya, pas ke sana ada yang sako ya udah wah bikin gitu. Baik. Nih. Baik, mungkin saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, tadi sudah sedikit disampaikan Pak Sadewo dan juga Bang Wiki ya tadi. Pak Kiai, tadi kan di pesantren itu kan banyak agenda ya Pak Kiai ya. Iya. Nah itu salah satunya apa Pak Kiai? Agenda yang Sehari-hari. sehari-hari ya. Ya. Sehari-hari untuk di pondok pesantren tadi dijelaskan dengan Pak Dewo, Bang Riki itu kan intinya kan santri yang sebelum di pondok pesantren. Iya, Jadi masih ditangani, di treatment. iya, Jadi tadi Pak Dewo bilang bercengkerama dengan santri atau katakan pasien, Iya. pakainya apa dan sebagainya. Itu sebelum masuk pondok. Jadi Iya. treatment dulu. Nah, kalau sudah masuk pondok, itu sudah beda lagi agendanya. iya, Ya, kalau udah masuk sekolah itu juga beda lagi. Jadi artinya kalau seandainya kalau kita mengeneral itu sangat berbahaya. Mereka tidak dihormati dong. Dia sudah lama sudah niati pondok pesantren, sudah menjalani treatment, Iya. sudah menjalani di pondok pesantren lalu dia mau lagi dia menghafal Quran dan baca kitab, belajar semuanya, sudah mau dia sekolah, lagi-lagi di label. Kasihan dong. Nah inilah yuk kita masyarakat, tolonglah. Dia juga manusia. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Allah sesungguhnya itu melihat manusia itu, mohon maaf, tidak dengan suwarikum, tampilan, tidak. iya, Ya, apakah dia cacat, apakah dia narkoba atau mafia, tidak. Wa amalikum, apakah dia seorang haji, ustadz, kiai, asatid, tidak. Yanduru ila kulubikum wa niyatikum. Dia melihat Allah itu apa dengan niat dan hatinya. Nah, tolong pada masyarakat, halayak semuanya, yuk kita supporting system lah. Jangan sampai orang yang sudah betul-betul santri, ya, sudah hafal Quran, lalu diutik-utik di rekod-rekod belakangnya, itu dia akan craving yang ditakutkan itu. Baik. Jadi craving itu kan kasihan ya sama orang tuanya ngurusin itu lagi, kasihan kepada negara juga, kepada pondok pesantrennya. Jadi yuk kita rangkul bareng-bareng sehingga kita bisa mempunyai values terhadap anak itu menjadi yang lebih baik. Walaupun memang betul yang namanya orang narkoba disebutkan itu tadi nggak bisa sembuh memang. Ada di Amerika penelitian, ketika dia direhabilitasi ya, selama 5 tahun dia tidak bisa menggunakan, setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini nggak menggunakan, kesini sembuh total itu. Tapi menurut penelitian nggak ada. 1, 2, 3, 4, Mental. 4 kurang 1 bulan. Jadi kalau 5 tahun penelitian, insya Allah. Tapi belum ada. Makanya yang harus bisa kita kontrol, yang bisa kendali adalah kita semua, ya, sebagai orang tua, pimpinan pondok, para kiai, para ulama mungkin itu merangkul.
Nah, kalau saya ini kan memang betul tahu ya, dari mulai awal saya jemput, dari mulai bagaimana seperti apa, sedih dan dukanya, tahu gitu loh. Maka kalau ada yang menjas begitu, melebel begitu, saya itu merasa nggak terima di batin. Ya Allah, kamu itu kok seperti itu loh. Nah, kalau sekarang saya agak merasa bangga ketika saya bilang sama kamu, nih Mas, kamu itu sudah luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu wasobaru wa amilu solihat. Kamu itu adalah orang yang beriman sekarang. Orang yang sabar sekarang. Wow, sabar ya Pol. Kamu dihina, di label sabar. Tapi kamu tetap mau melakukan suatu amal soleh yang baik. Menghafal Quran dan sebagainya. Wa amilu solihat. Ya. Wa dzul kabir. Maka Allah akan mengampuni itu semuanya. Dan pahala yang besar bagimu. Terus dia nangis. Yuk kamu ikutin Nabi. Wahajaru wahajadu fisabilillah. Yuk berhijrah. Sungguh-sungguh di jalan Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau di BNN dikatakan kalau Bu Siti Alfia ya kepala BNNK sama saya kan baik banget. Dia nggak mungkin bicara sama anak-anak santri lalu bicara masalah testimoni, nggak boleh di BNN. Karena ntar mesti dia akan kerafing, celala celili. Akhirnya kalau kita sudah saya doktrin dengan tauhid. Kalau kamu dulu awal, kalau kamu udah menjadi santri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diharapkan oleh Allah beribadah kepada Allah. Jin dan manusia beribadah. Nah, kalau kamu mau kerafing, dulunya kamu nggak tahu tauhid, mencari obat-obatan sebagai tauhid Tuhan, kamu syirik dosa. Oh gitu ya Pak Kiai? Iya. Satu. Kamu nyari kesenangan kamu lagi edik, kamu dosa. Di situ saya tekankan terus. Sehingga dia mau melakukan satu hal yang tidak baik, dia takut dosa. Ternyata manusia, mau itu pejabat, mau itu bukan pejabat, mau itu kiai, semuanya manusia takut dosa. Karena ujung-ujungnya pasti ke neraka. Nah, sehingga alhamdulillah itu salah strategi dari pondok, salah satunya saya memberikan dogmatas, tapi dogma yang berdasarkan dalil, bukan pakai otaknya saya yang ini mungkin otak manusia yang kurang ya, tapi itu dalil yang absolut yaitu Al-Qur'an dan tadi hadis bahwasanya untuk dia semangat lagi. Jadi saya memberikan support system itu supaya dia yakin bahwasanya kamu adalah orang yang hebat karena Allah. Akhirnya banyak satu perubahan itu. Dan satu-satunya mungkin ya di pondok pesantren yang lain, pondok mungkin hanya cuman bagaimana treatment, bagaimana ya sembuh yayasan yang lain. Tapi satu-satunya yang peduli terhadap anak itu suruh sekolah di pondok pesantren Bidayatus Salikin. Termasuk saya sebagai pimpinan, saya tidak mau kalau orang itu nggak sekolah. Karena sekolah penting. Walaupun sekarang kamu harus sekolah PPPKS atau paket C, yang penting kamu punya ijazah. Karena itu penting pendidikan. Karena sudah meneruskan kehidupan bangsa, udah diatur oleh negara. Tapi jangan pasal 34 ya, makanya banyak tuh anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, akhirnya dipelihara banyak sekali itu. Baik. Tapi Pak Kiai, bagaimana ini Islam memandang narkotika? Tapi dijawabnya nanti Pak Kiai setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin dari Pak Kiai tadi bisa dijawab bagaimana pandangan Islam mengenai narkoba. Insya Allah kalau untuk narkoba, narkotik dan bahan-bahan obat terlarang itu pastinya diharamkan. Kenapa demikian? Karena memang obat itu kan bisa membentuk karakter seseorang menjadi yang tidak normal. Itu yang pertama. Sehingga Allah memberikan suatu sistematik fi badan kita. Itu kan di mata Allah itu udah yang terbaik. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan tangan. Dengan tangan. Makanya iblis itu sangat malu. Iblis kan enggak dengan tangannya Allah. Walaupun iblis dibuat dari makhluk yang namanya api. Nar. Ciptakanlah iblis atau jin. Kita dengan tanah, ciptakanlah Adam. Tapi Adam itu dibentuk sebaik-baiknya manusia. Nah, kenapa manusia itu merusak? Karena yang paling jelas di sini adalah la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Jangan gitu loh. Karena apa? Udah sempurna kita. Jangan kamu membunuh diri sendiri. Nah, kalau seandainya dicelupin psikotropika, dicelupin
sabu atau amfetamin ataupun drug, itu udah membunuh diri sendiri sebetulnya. Tapi Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Kalau kita tobat, innallaha kana bikum rahimah. Allah itu berbelas kasihan. Itu Masya Allah itu. Nah itu yang menjadikan salah satu kunci kepada para santri untuk dia bisa termotivasi, dia ingin cepat, ingin baik, ingin pulih, terakhir ingin sembuh. Itu motivasi saya. Terus saya berikan suatu literasi-literasi ayat, sehingga dia bisa berpikir, sehingga bisa menelaah, sehingga dia bisa yakin. Karena keyakinan itu kan dibentuk dalam suatu salah satunya tausiah seorang kiai dengan dalil-dalil berikutnya. Kalau kita berimajinasi kan kita hanya yang kita eksternal itu hanya yang kita lihat, hanya yang kita dengar, hanya yang kita ucapkan, ya kita rasakan itu imajinasi eksternal, panca indera. Tapi kalau internalnya sendiri nggak diberikan sesuatu hal, keyakinan, gimana dia mau bisa berubah? Nggak bisa. Yakin kok. Contohnya nih, misalkan saya mau tobat nih, gitaran, ada orang sholat. Cuma lihat baik ya orang sholat, tapi dia nggak pernah mau beranjak actionnya itu loh. Ngeri itu. Jadi banyak orang-orang anak bangsa itu yang saat ini itu sangat luar biasa. Kalau saya jujur, jika mungkin saya nggak mengandai kata ya, saya dosa ya. Jika saya mungkin dilahirkan untuk di zaman now, mohon maaf, saya nggak kuat. Kenapa? Hiburan sudah banyak. Zaman saya mungkin, zaman Pak Dewo mungkin, Mas itu baru keluar kalau ada rock yo konco dolanan ing jogo padang bulan datang semuanya Gotri ala Gotri Nagasari gitu ya. Itu hanya kumpul kalau pas purnama. Kalau sekarang mohon maaf di WC main gadget. Ada yang misalnya pertama lihat nyoba-nyoba kompulsif enak rekreasional habis. Kan urut-urutannya narkoba gitu. Pertama coba-coba dulu. Coba-coba rekreasional tidak. Ih, kayaknya enak. Tambah lagi sehingga kompulsif. Nah, itu. Kalau narkoba sama lihat dulu lah, jajal, nyicipin, jajal dan sebagainya. Akhirnya seperti itu. Nah, itu luar biasa. Jadi menurut agama itu, menurut Allah itu dia sudah merusak apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bentuk, Allah ciptakan dirusak oleh oknum dari manusia itu sendiri. Makanya pondok pesantren, saya sebagai pimpinan pondok pesantren dengan para jajarannya yaitu guru-guru dan para ustazahnya dan para ustadznya itu saya memberikan suatu terus briefing-briefing yang harus kita tekankan adalah niat. Karena tidak hanya cuma saya yang kuat, saya juga punya guru. Bagaimana mungkin kita seorang guru, kan guru itu normal ya, umum, mengajarkan umum. Kalau tidak diberikan pelajaran dari pondok pesantren, guru itu jadi generalnya nggak bisa, lihat kayak gitu nggak bisa. Bahwasanya mungkin emosi, marah, tapi luar biasa sabar. Karena kita memberikan workshop terus yang tiap hari guru supaya meyakinkan guru itu harus bisa lebih sabar. Karena apa? Adalah merupakan suatu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu anak bangsa untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi semangat lagi gitu. Jadi nggak mudah seperti itu. Gampang kayak gini nggak seperti ini. Membalikan telapak tangan nggak, perlu dengan perjuangan dan sebagainya. Karena lagi-lagi ini belum menjamin loh. Mohon maaf nih, belum menjamin. Ketika awal anak santri datang, orang tuanya tahu nih orang tuanya seperti apa kelakuannya, seperti apa sikapnya, seperti apa tabiatnya, seperti apa karakternya. Nangis minta tolong ke pondok. Ketika sudah pondok pesantren itu sudah beberapa kali sekuat tenaga treatment dengan izin Allah, jadilah dia pulih dan baik. Ketika dijenguk mungkin 3 bulan, lihat baik sudah bisa baca Quran, mulai lain victim kan. Karena kita tahu lain victimnya luar biasa. Bu, aku baca Quran sudah bisa. Kapan pulangnya? Ibunya ternyuh. Saya udah bilang sama ibunya, Pak Ibu, mohon ditahan emosionalnya, hatinya. Anak ibu, iya demi Allah baik. Iya demi Allah hebat. Tapi belum tentu baik dan hebat kalau di luar pondok. Saya bilang gitu. Tapi ada tergoda, akhirnya diambil, udah sembuh Pak Kiai, alhamdulillah saya udah hafal Quran juz 30 gitu. Ya astagfirullahaladzim diambil. Padahal kita saya belum tanda tangan. Kalau sudah tanda tangan gini kan tanggung jawab saya. Ada yang namanya sustancing lah ya, masa
terus berkelanjutan, tensi seperti apa. Ini enggak diambil. Masya Allah. Ya tadi Pak Dewo bilang, seminggu ngimami Orang ibunya, tuanya. ya. Semua jadi panutan, craftingnya satu. Karena ada suatu beban pikiran yang ditanggung yang kita nggak ngerti, crafting dan edik. Langsung orang tuanya datang lagi, Pak Kiai, ya, gimana Bu? Kan tadi saya udah bilang, penelitian saya itu OTS 1 segitiga, PP pimpinan pondok, OTS orang tua santri, dan SP santri pondok pesantren. Ya, bertiga itu harus sinergi, terutama OTS dan PP. Kalau OTS dan PP saling curiga dan sebagainya, SP-nya guyu-guyu, hahaha. Kita sering ditipu karena playing victimnya luar biasa, nggak main-main itu. Makanya saya bilang sama pada orang tua wali santri, udahlah, kalau udah di pondok, tolong percayakan kepada pondok, karena pondok itu berafiliasi dengan pemerintah, dengan BNN juga, dengan Pemda juga, dengan Kemenak juga, dengan semuanya, dengan ada pada perlindungan anak kita juga ada. Bahkan kita juga sering dipanggil untuk memberikan suatu pencerahan perlindungan anak. Dan ngeri lah suatu hal seperti itu, apalagi zaman sekarang. Jadi saya minta pada masyarakat ya, kalau diuji dengan putranya di zaman sekarang ini ya istighfar. Kalau memang betul percaya kepada yang lembaga ataupun yang membantu Bapak Ibu, silahkanlah kemana saja, tidak harus di pondoknya saya malah berupaya sekarang ini cuma satu Mbak ya. Iya. Bagaimana pondoknya saya itu tidak ikut dijas dulu. Yang rugi itu saya Ibu. Pondok pesantren dikira nampung anak-anak narkoba. Makanya saya harus bismillah, saya harus lulus doktor. Akhirnya saya tadinya malu untuk disertasi masalah narkoba. Tapi malu ya Bu. Disertasi yang lain, disertasinya hebat-hebat. Saya apa? Model pengembangan manajemen santri di pesantren, rehabilitasi narkoba ada untuk meningkatkan perilaku religius. Deg-degan profesornya, nggak malu nggak ya? Bismillah lah. Ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mikir gini, ya Allah, zaman COVID, mohon maaf, pondok-pondok atau sekolah-sekolah banyak yang tutup. Tapi punya pondok pesantren Bidayah Salikin tetap maju. Mau tahu Ibu, heran, anak satu dibimbing 3 guru. Baik. Jadi artinya kita nggak nyari uang. Jadi betul ada klasifikasi, ada gurunya matematika khusus, gurunya biologi khusus, gurunya PMP khusus, PAI khusus, tahfidnya khusus, semuanya. Jadi kita tujuannya adalah bagaimana anak bangsa itu menjadi lebih baik karena butuh role model dari pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Saya kira itu. Baik. Mungkin pemirsa di rumah ada yang tertarik juga untuk menyekolahkan di pondoknya Pak Kiai, itu bisa prosesnya seperti apa Pak Kiai? Prosesnya seperti biasa, ada 2 hal. Jika itu memang wali santri itu mempunyai anak yang ingin pondok supaya jadi baik. Anaknya punya hafal Quran dan sebagainya, umum, daftar saja. Seperti biayanya juga murah ya kalau itu. Tapi kalau entar memang ada kebutuhan khusus, itu harus jujur. Jadi entar ada suatu khusus yang harus diterapkan seperti apa. Jadi ada 2 hal. Kalau yang umum ya biasa saja. Ya, seperti anak sekolah sebagaimana umumnya pendaftarannya. Kalau yang ada kebutuhan khusus, maka ada khusus-khusus tertentu yang dikonsultasikan dan intuisinya adalah informasi data dari kedua orang tuanya itu. Maka dibentuklah sinergi sehingga masuk seperti itu. Jadi baik. Jadi pemirsa di rumah yang tertarik bisa langsung menghubungi Pak Kiai lewat Pak Sadewo juga bisa ya Mas Sadewo. Tapi harapan saya jangan sampai anak-anak kita itu masuk ke pondok itu karena narkoba, nggak baik. Baik, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan juga 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Saya mungkin ke Pak Wiki terlebih dahulu. Pak Wiki, ini kan tadi sudah dijelaskan bersama Pak Sadewo ya, kalau misalkan tadi santrinya ada yang dari Purwokerto juga ada, ya Pak Sadewo ya? Daerah Banyumas ada. Nah itu kalau di Banyumas itu tuh seperti apa ini darurat narkobanya Pak Wiki? Silakan. Ya, jadi pada dasarnya BNN sudah menghitung angka prevalensi, jadi 1,73% warga Indonesia itu menyalahgunakan narkoba. Kalau kita terapkan di Banyumas, berarti kurang lebih kita kalikan dengan jumlah usia produktif aja, sekitar 500.000 lah. Itu ketemunya 8.000, Mbak. Baik. Artinya ternyata banyak sekali warga Banyumas yang
menyalahgunakan. Cuma kan ini kan fenomena gunung es ya. Iya. Hanya Yang ketahuan nggak yang kelihatan. apa saja yang puncaknya yang tertangkap, yang mau direhab, yang tertangkap di tes urin. Dan memang kita BNN memiliki beberapa lembaga rehab yang kerjasama dengan kita. Ada kurang lebih ratusan setiap tahunnya yang direhabilitasi. Dan ini sebagian besar adalah generasi muda. Kita dapatkan rata-rata mereka SMP kelas 8. Itu sudah mulai coba pakai obat-obatan. Dan kepada masyarakat, harapan kami kita waspada. Jangan hanya berpikir narkoba itu yang medeni-medeni ya, sabu, ganja, cimeng. Banyak sekali obat-obatan yang dijual di warung yang bisa disalahgunakan sebagai awal mereka mula menyalahgunakan narkoba. Seperti obat-obatan batuk saset, saya nggak bisa sebut merek ya. Kemudian obat mabuk perjalanan, diminum dalam dosis yang banyak. Ya. Kemudian ada obat-obatan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang dengan gangguan jiwa, karena untuk habis operasi. Obat-obatan seperti ini beredar mudah sekali dengan di medsos, di merchant-merchant online, dan pengirimannya dengan paket. Itu sekarang banyak sekali. Artinya pada masyarakat, harapan saya jangan kemudian menyepelekan hal seperti ini, penyalahgunaan obat-obat warung, karena ini adalah pintu gerbang menuju penyalahgunaan narkotika. Tidak ada penyalahgunaan narkotika yang instan. Anak yang baik, orang rokok, dolen maring masjid, nanti nganggo sambu, ganja, ekstasi, betul nonton. Pasti berawal dari nun sewu, merokok dia minum minuman beralkohol, kemudian naik kelas lah dia pakai obat-obatan, obat batuk cair, kemudian naik kelas lah dia pakai tramadol, heximer, barulah zolam, barulah sampai ke narkotika. Dan seperti tadi Pak Kiai sampaikan, kalau ada pecandu yang sudah direhab, kembali ke masyarakat, jangan di stigma, jangan dilabel. Wis tobat, wis apik, wis dicapai, dia bakal suatu saat akan pakai lagi, akhirnya lah timbang nyong tobat tetap dituduh yang mending nyong anggone maning. Seperti itu. Jadi memang kami sampaikan kepada masyarakat, yang pertama berani tolak pada saat Anda berada dalam posisi penawar, karena ini sesuatu yang kritis. Banyak kejadian coba pakai yang diawali dengan mereka tidak mampu menolak ajakan teman. Nanti bandnya gini, stop. Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi memang anak-anaknya sebagian besar stereotip kita, Mbak. Anak yang pakai narkoba pasti anak yang broken home. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Hanya sekitar 5%. Sebagian besar adalah anak yang tidak bisa berkata tidak pada temannya. Ya, pada saat anak-anaknya mengajak hal yang negatif, dibilang lah cemen kecing bocah lanang orang rokok, orang solidar agak mau ciu. Nah, pada saat egonya ini ditantang, mereka yang berpikir lah nyobain dok sepisan ikih, rasanya kayak ngapa, orang kepenak karo kancane. Sikap mental seperti ini yang perlu diperbaiki. Anak harus berani menolak ajakan yang negatif. Kemudian kedua, berani rehab. Nah, pada saat ada tetangga, saudara teman yang pakai narkoba, kita bisa mempersuasi. Kayak Pak Kiai tadi bilang, sulit sekali mengharap ada klien yang datang, salah satu datang karena niat memang pengen nyokpak, tobat, pengen mari, itu hampir tidak ada. Yang bawa pasti ya orang tuanya, nekornya digawa Babin Kamtipmas, BNN. Pasti kan ya karena kecekal razia, karena wis ngamuk-ngamuk nang omah mecahi kaca karo wong tuane wis lah. BNN jaluk tulung digawa maring pondok, ya saya seperti itu terjadinya. Ketika lah berani lapor. Nah, kadang kalau lapor seperti ini masyarakat kan takutnya kan nyong jenenge digawa-gawa, udah disaksi di pengadilan, sebenarnya tidak. Karena semua informasi yang masuk tetap kita selidiki lagi. Karena kadang begini Pak uniknya. Orang lapor ke BNN, kebagian besar malah sesama penjual. Jadi dia melaporkan lawan penjualnya. Itu sering terjadi. Bisnis. Iya, begitu kita cek, wah ini ternyata sama-sama jualan mereka. Menjatuhkan lawannya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kaitannya dengan keberadaan pondok seperti ini memang sangat membantu pemerintah dalam rangka kita sama-sama mengentaskan anak bangsa yang naudzubillah mereka terjatuh, terpleset, harapannya bisa kembali produktif, menjadi anak bangsa yang berkarya. Baik. Kita ke Pak Sadewo mungkin. Pak Sadewo kan merupakan ex wakil bupati ya Pak Sadewo ya. Nah, menanggapi tadi yang dijelaskan oleh Pak Wiki itu seperti apa ini di Banyumas ini? Banyumas itu penyalahgunaan narkoba itu nomor 3 ya. Untuk narkoba nomor 3. Untuk narkotika nomor 9. Memang kita dominan obat di sini. Wah, kebanyakan itu dominan yang dipakai itu obat. Karena harganya murah. Nilep duit uang saku saja bisa untuk beli. Ini yang berbahaya dari kepada orang tua ya di Banyumas khususnya ya. Waspadai, awasi anaknya, kemudian sering diajak diskusi, jangan cuek-cuekan. Sekarang zamannya gadget ya. Orang tuanya main handphone. Saya kadang-kadang sama istri ya jejeran handphonean dewek-dewek kan gitu ya. Itu perlu perhatian. Ini Mam ya. Iya. Saya waktu anak-anak saya masih sekolah di sini di Purwokerto ya. Ya, setiap hari pada saat dia di kamar, saya
orang ketang ya Pak. Orang ketang asal ngomong lagi ngapa dek gitu. Itu salah satu sapaan ya. Kita nggak tahu loh dia di kamar itu lagi ngapain. Salah satu ciri-cirinya ya. Biasanya misalkan anak yang ceria bergaul tiba-tiba sering di kamar terlalu lama, kamarnya dikunci atau di kamar mandi juga lama sekali, itu perlu diwaspadai. Tapi tidak perlu kita kemudian justifikasi anak ini nggak perlu, kasihan anaknya. Ya alhamdulillah kalau kita mau berinteraksi dengan anak, kita ajak sebagai sahabat, saya yakin anak-anak kita tidak akan terjangkit narkoba maupun narkolepsi. Gitu Baik. aja. Kita ke Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, nah santri yang sudah dinyatakan lulus itu santri yang seperti apa Pak Kiai? Santri yang dinyatakan itu lulus adalah di Pondok Pesantren Bidayatus Salikin, salah satunya adalah dia sudah bisa minimal menghafal juz 30. Yang pertama. Baik. Yang kedua, dia sudah menjalankan riyadhah. Riyadhah itu jalan kaki Jogja Cilacap. Wah, luar biasa Itu ini. ya. Ya, karena Ini kalau serius atau Serius. bercanda Pak Kiai? Serius. saya kadang-kadang saya langsung mimpin. Iya. Ikut jalan. Jadi satu kali perjalanan itu adalah 6 hari. 6 hari itu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat di situ tidak hanya cuman religi saja, tapi ada detoksifikasi sebetulnya. Ketika dia keluar keringat, ya itu keluar detoknya, residu-residu yang pernah dia lakukan. Tapi tentunya mau untuk menjalankan riyadhah itu harus dia ngikutin pengajian, kajiannya Pak Kiai, sehingga dia ada punya keyakinan. Tapi kalau langsung ya di mana ada nggak mau. Makanya saya minta kepada warga atau masyarakat semuanya, yuk tolonglah kita afirmasi lah ya para santri yang benar-benar punya pondok pesantren Bidayatus Salikin adalah saya tidak dikatakan mau itu rehabilitasi, tidak mau, tapi penyadaran. Tapi kalau panti rehabilitasi, iya. Di pondok ada panti rehabilitasi, silakan. Tapi kalau sudah masuk pondok, itu santri sama dengan santri-santri pada umumnya. Dan madrasah Bidayatus Salikin itu sama. Siswa, santri, sama pada umumnya. Jadi kalau yang masih ini, makanya saya selalu sama BNN, Bu Kepala, tolong kalau di pondok jangan bicara masalah rehabilitasi. Tapi saya meyakini rehabilitasi itu bagus. Tapi karena kalau sampai kita bicara masalah rehabilitasi, ada dua faktor yang menjadikan kadang-kadang satu orang tua malu. Wah, di pondok itu anak saya ntar terpublis. Tidak, pada masyarakat tidak. Kalau sudah masuk pondok pesantren, insya Allah anak itu pasti diajarkan dengan hafalan Quran, dengan sholat yang benar, dengan kitab-kitab yang fikih atau tauhid yang lain, dan bukan keluarnya negatif tapi positif. Beda kalau entar anaknya ibu kalau sudah tahu kecanduan, udah tahu nakal, dibiarkan saja, takutnya malah lulusnya di penjara. Ya, riselnya dapat labelnya napi. Di pondok pesantren, santri dapat ijazah tahfidz Quran, dapat ijazah universitas terbuka, dapat ijazah mungkin madrasah, itu kan sangat luar biasa. Maka pondoknya pesantren Bidayatus Salikin adalah pondok sebagaimana umumnya. Cuma lebih hebat dong, ada value added karena kita membantu kesusahan orang tua, masyarakat yang pada zaman ini sekarang sangat urgent. Jadi inti dari saya adalah, yuk bareng-bareng, janganlah kita melabel, menjudge, belum tentulah kita itu lebih baik daripada mereka. Justru malah yang label-label itu lebih jelek daripada yang melabelnya sendiri. Gitu. Baik. Aduh, luar biasa ini ya. Baik, karena waktu kita terbatas, ini mungkin Pak Sadewo terlebih dahulu bisa menyampaikan closing statement-nya. Silahkan. Iya, kita jangan terlalu, tadi sudah diingatkan Pak Kiai ya. Kalau ada korban narkoba ya, kemudian sudah misalkan di pondok manapun juga pulang, kemudian jangan dikucilkan. Memang butuh dirangkul. Karena bukan hanya tadi ya, bukan hanya broken home ya, itu juga pengaruh dari teman-temannya. Dan ini juga bukan hanya dari keluarga yang tidak baik. Tadi bilang ya, bisa saja anaknya kiai, ternyata tanpa sepengetahuan bapaknya, dia itu main-main biasanya itu sabu gitu ya, atau inek gitu. Itu banyak. Dan ada juga di tempat kita ya. Ya, oke. Ada di tempat kita ya. Ya, anak-anak dari ada yang ke tempat kita. Jadi tidak pandang orang tuanya dari kalangan mana. Itu bisa saja anak-anak kita kemudian terjerembab ke jurang narkoba. Namanya ujian kan tidak melihat apa itu pejabat atau iya. gitu. Nah,
Jadi kita mesti tetap dengan anak-anak ya. Salah satu adalah komunikasi menurut saya. Komunikasi dengan anak yang baik, keluarga yang baik tentunya akan meminimalisir kemencengan-kemencengan dari anak-anak kita itu aja. Oke. Baik, kesempatan selanjutnya Pak Wiki silakan closing statement-nya. Ya, kepada orang tua, marilah kita coba semakin dekat dengan orang tua, dengan anak-anak. Kalau anak punya salah, jangan dipukul tapi dirangkul. Ya, dan kita sebagai orang tua, jadilah orang tua zaman now. Kalau anak kita punya IG, kita harus jadi followernya. Kita tahu postingan anak kita apa. Ya, kita tahu anak kita itu kesukaannya nonton video apa. Okay. Kita harus tahu anak kita itu kalau main di mana, nongkrong di mana, kancane ke anaknya siapa, kita harus tahu. Karena yang namanya narkoba ini menular bukan dengan droplet, bukan dengan sentuhan, tapi dengan pergaulan. Manakala ada temannya yang dia pecandu, lambat laun pasti dia akan mempengaruhi teman-temannya untuk menjadi pecandu juga. Ini yang kita khawatirkan. Jadi marilah kita semakin dekati anak kita jaga lingkungan kita dari penyalahgunaan narkoba. Baik, nah sebelum saya tutup, silakan Pak Kiai untuk closing statement-nya. Closing statement saya ini sebetulnya mudah ini. Baik. Himbauan atau apa ini Pak Ya, Kiai? inilah manusia dengan segala macam warna hidupnya. Iya. Jadi di zaman sekarang kan sudah dijelaskan bahwa macam warna hidupnya dan ujian. Jadi saya minta kepada orang tua khususnya adalah jadilah orang tua sebagai psikolog anak. Psikolog anak adalah jadi anak itu tidak boleh dicurigai, tidak boleh dikerasi, tapi didemokrasikan, didiskusikan yang baik. Ketika ada suatu hal yang di mata orang tua atau di hati orang tua ada suatu kejanggalan, maka konsultasikan kepada ahlinya. Itu pesan saya, mudah-mudahan bisa menjadikan kemajuan anak bangsa yang lebih baik untuk menuju yang lebih baik. Indonesia maju, bismillahirrahmanirrahim. Baik, waduh luar biasa. Nah pemirsa di rumah nanti mungkin yang ingin bergabung di Pondok Pesantren Bidayatul Salikin bisa menghubungi, nanti ada nomor di layar kaca, dan bisa juga menghubungi Satelit TV juga bisa. Karena nanti kami langsung sambungkan ke Pak Sadewo ataupun Pak Kiai. Nah, tidak terasa ini kita berada di penghujung acara. Saya Dwi Hasutin Intias beserta narasumber kita pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.